Sobat Bincang Energi, jumpa lagi dalam segmen paling informatif dan up-to-date Bincang Energi siaran terkini. Sebuah program yang akan membantu kamu untuk bisa terus mengikuti kondisi energi dan lingkungan saat ini. Saya Dila bersama rekan saya Kak Suti yang akan menginformasikan berita menarik dan aktual selama 2 minggu ke belakang. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Suti bersama dengan Dila dalam episode ke-61 hari ini akan menyajikan berita-berita yang lagi happening lagi soal energi dan lingkungan dari tanggal 21 Agustus sampai 3 September 2023. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak berita bersama pertama pada kali ini. Kita awali episode kali ini dengan ASEAN Energy Business Forum 2023 yang sukses digelar pada 24 hingga 26 Agustus lalu di Nusa Dua, Bali. Acara yang diselenggarakan oleh The ASEAN Center for Energy atau ACE bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM ini mempertemukan para Menteri Energi ASEAN dan Timor Leste, Menteri Energi Mitra Dialog ASEAN, para pemimpin industri energi, pakar, dan akademisi dari seluruh kawasan ASEAN dan sekitarnya. Direktur Eksekutif ACE, Nuki Agia Utama, menyoroti kemajuan signifikan yang dicapai dalam IEBF 2023. Forum Triple Helix ini menekankan pentingnya kolaborasi dan kemitraan antara perwakilan industri, pemerintah, dan akademisi untuk membahas isu-isu energi dan lingkungan. Ia menambahkan bahwa salah satu hasil dari konferensi ini adalah wadah pengenalan bidang program yang termasuk dalam ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation tahap 2 tahun 2021 hingga 2025 untuk mencapai masa depan energi yang aman, berkelanjutan, dan tangguh. ACE juga memperkuat komitmen untuk memajukan kolaborasi energi, keberlanjutan, dan inovasi di seluruh kawasan ASEAN dengan menandatangani serangkaian MOU dengan mitra utama regional dan internasional. MOU ini diresmikan pada ASEAN Ministers on Energy ke-41 bersamaan dengan AEBF 2023 pada 25 Agustus tahun 2023. Nota kesepahaman ini menghasilkan sebanyak 12 kerjasama sektor energi bersih untuk memperkuat kemitraan guna mendorong interkonektivitas, keberlanjutan, dan inovasi di kawasan Asia Tenggara. Kolaborasi ACE mencakup beragam mitra yang masing-masing menyumbangkan keahlian dan sumber daya berbeda untuk memperkuat sektor energi di ASEAN. MOU ini sejalan dengan APAEC tahap 2 2021 hingga 2025 dan mencakup inisiatif seperti interkoneksi listrik lintas batas antara Indonesia dan Malaysia, mempercepat integrasi energi terbarukan melalui Asian Power Grid, meningkatkan kolaborasi energi ramah lingkungan dengan China. Rencana ini juga mencakup untuk mempromosikan pembiayaan efisiensi energi dan membina kemitraan dengan organisasi seperti United Nations Office for Project Services, GIS, the ASEAN Development Bank, the Japan External Trade Organization, dan institusi akademis. Kemitraan ini menandakan peran ACE dalam memajukan pengembangan energi berkelanjutan dan kolaborasi di regional ASEAN. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tasrif memimpin sidang anggota Dewan Energi Nasional atau DEN ketiga tahun 2023 pada tanggal 30 Agustus lalu. Sidang tersebut membahas rancangan peraturan presiden tentang cadangan penyangga energi atau RPRPS CPE yang kini tengah memasuki tahap permohonan persetujuan kepada menteri terkait. Arifin, selaku Ketua Harian DEN, meminta agar Perpres CPE segera dapat diundangkan. Ia mengatakan bahwa targetnya Perpres ini diundangkan pada Oktober 2023 agar bisa diproses untuk dialokasikan anggarannya untuk tahun 2024. Mengacu pada regulasi, pemerintah wajib menyediakan CPE untuk menjamin ketahanan energi nasional, di mana penyediaan CPE dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan pengaturannya dituangkan dalam peraturan presiden. Isu lain yang dibahas pada sidang kali ini adalah kriteria ketahanan energi, di mana DEN telah melakukan perhitungan penilaian ketahanan energi kondisi tahun 2021 dengan mempertimbangkan aspek availability atau ketersediaan, accessibility atau kemudahan, affordability atau keterjangkauan harga, dan acceptability atau penerimaan lingkungan. Berdasarkan hasil perhitungan, ketahanan energi di Indonesia pada tahun 2021 masuk dalam klasifikasi tahan dengan skor 6,61. Skor ini terus meningkat, yakni 6,36 pada tahun 2016, 6,40 pada tahun 2017, 6,43 pada tahun 2018,
dan 6,57 pada tahun 2019. Untuk meningkatkan ketahanan energi, lanjut Arifin, diperlukan evaluasi DME, terobosan dalam mendorong peningkatan bauran energi baru dan terbarukan, pengembangan sumber energi baru, serta pengembangan infrastruktur, khususnya gas, liquid, dan listrik. Selanjutnya, sidang anggota DEN kali ini juga membahas konsep rancangan peraturan pemerintah tentang kebijakan energi nasional atau RPPKN dan Komite Pelaksana Program Energi Nuklir atau KPPEN. Berkaitan dengan KPPN, Arifin menilai pentingnya persiapan infrastruktur PLTN, terutama off-grid, untuk industri smelting yang berlokasi di daerah terpencil dan penyediaan listrik bagi masyarakat sekitar. Sebagai penutup episode BAS kali ini, kita akhiri dengan negeri China yang akan menggunakan sumber energi terbarukan untuk mendukung Asian Games Hangzhou mendatang, sekaligus menunjukkan keteguhan negeri tirai bambu itu dalam mewujudkan lingkungan hijau dan rendah karbon. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Asian Games Hangzhou yang dijadwalkan akan dibuka pada akhir September mendatang bakal sepenuhnya menggunakan listrik hijau sebagai pasokan listrik reguler di semua venue kompetisi. Saat ini, tenaga listrik hijau di China sebagian besar berasal dari pembangkit listrik tenaga surya dan bayu. Listrik yang dihasilkan dari kincir angin di Hami di daerah otonom Uighur Xinjiang, China, barat laut, dan panel surya di Jiayuguan di Provinsi Gansu nantinya akan disalurkan melalui jalur tegangan ultra tinggi ke Hangzhou, kota tuan rumah pesta olahraga tersebut di China Timur. Hangzhou sendiri telah menyelesaikan 16 transaksi dengan total 621 juta kWh listrik hijau yang setara dengan penghematan 76.000 ton batu bara standar. Dari Maret hingga akhir tahun, seluruh 65 venue pertandingan dan kantor Asian Games Hangzhou didukung oleh listrik hijau. Sesuai dengan konsep Asian Games yang hijau, pihak penyelenggara telah memasukkan konservasi energi dan pengurangan emisi ke dalam desain dan konstruksi venue. Sebagai contoh, 1 kWh listrik dapat menyalakan lampu hemat energi di stadion utama dan natatorium selama 100 jam. Dengan pasukan listrik hijau yang memadai, pihak penyelenggara Asian Games Hangzhou juga mengarahkan segala upaya guna memastikan pasokan listrik yang andal dan stabil. Melalui sebuah platform perintah cerdas, pihak penyelenggara dapat memantau data konsumsi daya secara real-time untuk hampir 300 lokasi yang berhubungan dengan Asian Games Hangzhou, termasuk 56 venue kompetisi dan 31 venue latihan. Wah, Sobat Bincang Energi, sudah berakhir nih segmen BES ke-61 hari ini. Gimana? Menarik kan berita seputar energinya? Semoga bisa menambah wawasan terkini buat Sobat Ben semua ya. Bener banget Kak Dila. Nah, untuk itu terus update pengetahuan kamu tentang energi dan lingkungan dan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id, akun Instagram dan TikTok kami di @bincangenergi, serta channel YouTube kami, Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya tiap informasi nggak ada yang kamu lewati. Saya Suti bersama rekan saya. Saya Dila, kami dari Bincang Energi pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di BES selanjutnya.